Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang kita review itu diantaranya ya, yang paling banyak itu yang pertama initial review. Jadi ini protokol yang pertama kali masuk. Kemudian kalau protokol itu masuk kemudian ada koreksi, ada saran, ada rekomendasi, itu masuknya jalur resubmission of protocols with corrections. Kemudian kalau misalnya peneliti ingin mengubah protokolnya yang sudah di-approve terus ingin dirubah, masuknya ke protocol amendments. Ethical approval itu berlaku hanya 1 tahun maksimum, sehingga kalau penelitiannya belum selesai setelah 1 tahun, kita minta untuk memasukkan continuing review of approved protocol. Jadi setiap tahun mohon diperbaharui. Setelah selesai penelitiannya, mohon memasukkan final reports, atau kalau misalnya dihentikan penelitiannya karena alasan apapun, masukkan ke protokol termination. Jadi penelitian dihentikan sebelum waktunya misalnya. Kemudian peneliti juga diminta untuk melaporkan serious adverse events reports, terutama ini yang clinical trial. Tetapi meskipun bukan clinical trial pun itu kadang-kadang ada beberapa kejadian kita minta sih standar kita minta. Meskipun kalau bukan clinical trial itu hampir tidak pernah terjadi, tapi kemarin ada kasus ya, penelitiannya saya nggak lupa di sini dan pada waktu focus group discussion ada yang tiba-tiba epilepsi. Nah, sebetulnya itu bukan salahnya Bu Siwi, maksudnya epilepsinya sudah terjadi sejak lama, tapi itu harus tetap dilaporkan karena termasuk serious adverse events. Kemudian juga kalau ada protokol violation itu bila kita melakukan mungkin kalau sudah mengikuti pelatihan CCP akan tahu bahwa kadang-kadang dalam perjalanan suatu penelitian terjadi penelitian itu tidak dilaksanakan sesuai protokol. Nah, itu harus dilaporkan. Karena ya mungkin bukan salahnya PI-nya, mungkin yang di lapangan harusnya diambil darah hari ke-5 tetapi kelupaan baru diambil darah hari ke-7 misalnya, itu termasuk protokol violation, itu sebaiknya dilaporkan. Selanjutnya, jadi ini yang paling umum, protokol submission for initial review, ini submisi protokol yang pertama. Kenapa kita lebih suka memilih istilah protokol daripada istilah proposal? Itu sebetulnya karena kalau protokol itu di situ harus sudah memuat secara detail apa-apa yang akan dikerjakan. Ya, diantaranya, jadi yang harus dimasukkan, pertama kita minta ada formulir yang disebut protokol summary sheet. Sebetulnya protokol summary sheet itu hanya untuk memastikan bahwa semua komponen yang harus ada itu sudah ada. Jadi ada nanti formulirnya semua bisa di-download di website Komisi Etik, dan website Komisi Etik masuknya melalui websitenya FKUGM. Ada di halaman pertamanya FKUGM. Kemudian ada formulir untuk memasukkan ya initial review submission form. Jadi ini ditandatangani oleh PI. Jadi principal investigator yang aktif memasukkan protokol itu dan menandatanganinya. Ini pembayarannya. Kemudian akan dicek oleh Mbak Harini protokol and protocol related documents, itu kita minta 3 hard copy dan 1 soft copy. Di situ ada selain protokolnya sendiri harus ada information for subjects, jadi sudah dijelaskan Dr. Arif ya. Informed consent form ya, ini ada beda. Information for subjects itu artinya lembar yang isinya penjelasan untuk subjek, sedangkan informed consent form adalah lembar yang isinya tanda tangan subjek ya, itu kita bedakan. Kemudian ada case report form, mungkin namanya itu questionnaire atau formulir pengambilan data. Kemudian yang juga penting adalah CV dari peneliti, peneliti utama atau boleh juga ditambah peneliti yang lain. Hal ini terutama penting kalau
Sebenarnya untuk CV ini penting sekali, tapi terutama kami melihat kalau bidangnya itu tidak pas betul dengan misalnya gelarnya. Tetapi dari CV-nya kita kadang-kadang bisa melihat bahwa beliau mempunyai track record di bidang penelitian tersebut, itu nggak masalah. Jadi kadang-kadang kan kita melihat kok nggak cocok ya antara proposal yang diajukan dengan gelar yang dipunyai. Tetapi kalau track record CV-nya menunjukkan bahwa beliau memang terbiasa dengan penelitian itu dan paham penelitian itu, nggak masalah. Jadi itu kadang-kadang kami memang agak rewel karena salah satu prinsip suatu penelitian harus dilaksanakan oleh seseorang yang kompeten. Kalau itu dilaksanakan oleh mahasiswa, itu pembimbingnya harus kompeten dengan bidang yang diteliti. Jadi kadang-kadang kami minta, ini kok rasanya pembimbingnya ini tidak cocok dengan isi penelitiannya, kami minta tolong ambil pembimbing lagi. Jadi mungkin tidak hanya 2, tapi mungkin 3 atau 4, terserah, tapi pokoknya semua aspek yang ada di penelitian itu harus ada mereka yang kompeten di sana. Kemudian study budget, ini terutama kalau penelitian ini dibiayai dari sponsor atau karena ini berkaitan dengan nanti payment receipt dari FKUGM. Kemudian study related brochure. Ini sebetulnya kalau penelitian ini mengenai obat atau mengenai bahan-bahan, itu harus ada bagaimana obat itu dibuat misalnya. Jadi biasanya brosur-brosur tentang obat atau bahan kimia atau apa itu harus ada. Jadi kita ingin tahu bagaimana obat itu dibuat, keamanannya, sudah dipasarkan atau belum, dan ini biasanya kita minta. Kadang-kadang juga mungkin Dr. Arif menjelaskan kalau peneliti mau merekrut subjek dengan leaflet atau dengan film atau dengan apa, itu juga sebaiknya dimasukkan karena itu termasuk yang direview. Jadi semua dokumen yang berkaitan dengan penelitian itu kita review. Dan perhatikan di sini bahwa Mbak Harini tidak akan menganggap itu dimasukkan kalau belum lengkap. Sehingga penghitungan pertama itu dianggap masuk ke komisi etik adalah setelah lengkap. Bukan setelah peneliti datang tapi belum lengkap, nah itu masih dikembalikan oleh Mbak Harini. Terus, nah ini adalah initial review submission form. Ini hanya sepotong yang di depan. Isinya adalah judulnya, jenisnya dan sebagainya. Terus Mbak Harini, ini summary sheet of the study protocol, judulnya, principal investigation, peneliti utamanya, nama dan institusinya, apakah ada sponsor. Kalau kami bintangi itu artinya harus diisi. Karena kalau tidak diisi kami nanti merasa lupa kok nggak ada ininya. Ya. Tapi kalau yang tidak, mungkin tidak ada sponsornya, tidak apa-apa. Nah ini dokumen receipt form. Jadi setelah Mbak Harini menerima dan mengecek itu lengkap, maka Mbak Harini akan memberikan dokumen receipt form. Di sini mulai dianggap bahwa protokol itu masuk ke kami. Itu pertama. Lalu setelah masuk ke kami, nanti akan saya tunjukkan prosesnya. Misalnya ada koreksi, rekomendasi dan sebagainya, maka ini akan disampaikan oleh sekretariat bahwa rekomendasinya ini. Nah, peneliti diharapkan memperbaiki dan memasukkan lagi dengan ini package-nya ya, paketnya itu. Pertama, memorandum addressing corrections, nanti ada formatnya. Kemudian protokol yang sudah diperbaiki atau biasanya tidak selalu semua harus diperbaiki, mungkin hanya protokolnya saja, mungkin hanya inform consent dokumennya saja, mungkin hanya yang lain saja. Itu aja yang diulang ya. Kemudian setiap perubahan kita harapkan diberi tanda ya, supaya kami lebih mudah. Jadi misalnya ini di halaman berapa tolong diberi post-it atau dilipat di stabilo, dan tapi nanti ada juga ringkasannya sebenarnya perubahannya apa. Ya, ini jadi di sebelah kiri ini ada recommended revisionsnya. Jadi komisi etik minta
revisi apanya, kemudian disebutkan apa yang sudah dikerjakan. Bila perlu ada tambahan halaman silahkan. Nah, tetapi di protokol baru yang dimasukkan, karena kan tidak bisa hanya ini saja, harus ada protokol baru yang dimasukkan yang sudah direvisi. Nah, itu harus ada tandanya di halaman berapa, mana mungkin di stabilo atau protokol atau info konsen. Kalau yang diperbaiki hanya lembar penjelasannya, cukup masukkan lembar penjelasan. Dan jangan lupa nanti mungkin Mbak Hari ini bisa menjelaskan memasukkan versi, karena kan itu perlu sekali untuk kami. Jadi yang di-approve nanti versi yang keberapa. Jadi nanti di arsip kami itu tumpuannya adalah versi pertama dikoreksi ini, versi kedua koreksi ini, mungkin baru di-approve setelah versi ketiga. Nah itu ya. Detailnya Mbak Hari ini nanti bisa menjelaskan kalau sudah mau memasukkan. Kemudian kalau misalnya ingin merubah protokol yang sudah di-approve, itu mohon memasukkan protokol amendments. Jadi misalnya mau penelitinya tambah, misalnya tadinya tidak ada si A mau dimasukkan, itu protokol amendments. Atau jumlah site-nya tadinya hanya lokasinya di rumah sakit A, mau tambah rumah sakit B, protokol amendments. Jadi ganti judul dan sebagainya, protokol amendments. Kami sering menggunakan ini untuk teman-teman yang mengambil S3 atau kadang-kadang sudah punya proposal atau sudah punya proyek yang sudah di-approve oleh Komisi Etik. Tetapi dari proyek itu atau itu mau dijadikan untuk S3. Ketika setelah ujian kompre, itu kan kadang-kadang pembimbingnya minta judulnya ditambah, apa judulnya disesuaikan, tapi sebenarnya isinya itu tidak berubah. Jadi ya project itu tadi, itu kami minta saja protokol amendment. Jadi approvalnya tadi ditunjukkan bahwa kami hanya merubah, misalnya yang sering dirubah mungkin judulnya dirubah sedikit atas permintaan pembimbing. Kemudian nama pembimbing kan otomatis termasuk dalam tim peneliti, itu dimasukkan. Nah sehingga, kalau masuk protokol amendment itu jauh lebih cepat, karena kan berarti kami sudah punya catatan bahwa proposal itu sudah pernah masuk, sehingga kita hanya melihat mana yang yaitu kadang-kadang banyak teman S3 yang saya rasa lebih mudah begini daripada harus nunggu ujian kompre baru masukkan. Kalau memang penelitiannya mau dimulai duluan, misalnya uangnya sudah ada, misalnya proyeknya sudah ada, atau pasiennya sudah terlanjur datang tapi belum sempat ujian kompre. Nah itu bisa kalau sering dipakai. Terus kemudian setelah setahun belum selesai, itu mohon memasukkan continuing review dan mohon memasukkannya sebelum setahun habis. Karena kalau menurut peraturannya GCP, bila ada jeda antara habis dan approval berikutnya, rekrutmen yang dilakukan di antaranya itu tidak bisa dipakai. Jadi misalnya habisnya Januari, tapi approval untuk continuing review baru keluar Maret. Nah, rekrutmen yang dilakukan selama Februari itu tidak boleh dipakai. Itu aturan GCP. Jadi sebaiknya kalau habisnya Januari, November atau sudah masukkan continuing review. Nanti kita tinggal nambah 1 tahun lagi, ya. Belum. Yang ini isinya adalah berapa yang sudah direkrut, apakah hanya akan melanjutkan, jadi sudah merekrut semuanya, misalnya perlu 100 sudah masuk 100 hanya melanjutkan follow up, atau akan merekrut baru, apakah ada efek samping, apakah ada, ya ini isinya. Lagi yang sering kita kerjakan, kadang-kadang peneliti itu merubah di tengah, tapi sekaligus mau continuing. Tapi biasanya tidak bisa dua-duanya sekaligus, kami bingung, administrasinya yang bingung. Jadi kalau mau merubah, terserah. Kalau continuing review-nya sudah hampir habis, continuing review dulu, baru diubah. Atau kalau belum hampir habis, ubah dulu, baru continuing review. Mana dulu, tapi jangan masukkan dua-duanya sekaligus. Karena kita di administrasi ini mau masuk jalur mana? Jalur continuing review atau jalur amendments? Terus,
Ini untuk final reports kita minta hanya, kalau nggak salah hanya abstrak dan soft copy-nya reports-nya yang ini ya. Jadi tidak sakit, kami harapkan kami tidak menyulitkan, jadi cukup soft copy dari reports dan abstraknya, hard copy-nya. Terus ya, series adverse events. Jadi ini kalau sudah ikut pelatihan GCP tahu mana-mana yang harus dilaporkan, ini laporan kepada kami. Jadi kalau sudah melaporkan series adverse events, kesimpulan kami adalah apakah kita merekomendasikan perubahan pada protokol ataukah kita merekomendasikan perubahan pada informed consent form. Bila ya, maka kita akan sampaikan ke peneliti. Siapa yang mereview? Kalau itu serius, biasanya pada umumnya SAE kita laporkan karena ya kita perlu diskusi dengan lain-lain apakah kita menyarankan ada perubahan di protokol atau tidak. Kemudian mungkin ini sudah disampaikan, kalau nggak salah tarik ya tadi saya dengar belum. Jadi setiap protokol yang masuk itu oleh sekretaris langsung dibagi menjadi 3, ex-ante, expedited atau full board review. Ya, mohon maaf karena SOP kami bahasa Inggris, jadi terus saya copy paste aja ya. Sebetulnya untuk exemption of review itu sebetulnya tidak perlu ethical approval. Sebetulnya itu penelitian yang tidak perlu ethical approval, tetapi kami sangat menyarankan semua penelitian mohon dilewatkan kami karena begini. Kalau suatu saat mau disubmit ke jurnal, kemudian jurnalnya minta ethical approval, lah kalau nggak pernah lewat kami nggak bisa memberi. Tetapi kalau misalnya memang nggak perlu ya, yes malah nggak apa, pokoknya sudah ada gitu loh dokumennya ethical approvalnya ya. Biasanya penelitian yang berkaitan dengan pendidikan, yang berkaitan dengan tes-tes pendidikan, itu biasanya tidak memerlukan ethical approval, kecuali bila apa itu ada risiko bahwa identitas subjek ketahui, dan bila identitas itu sampai bocor dan itu bisa merugikan subjek ya. Jadi dia bisa secara finansial atau secara kemungkinan mendapat pekerjaan atau secara reputasi itu bisa dirugikan, maka itu harus perlu ethical approval. Ya. Jadi kalau ada risiko itu harus ethical approval. Jadi kalau misalnya berkaitan dengan nilai yang nanti mempengaruhi kemungkinan dia mendapatkan pekerjaan di kemudian hari, mendapatkan ethical approval. Tapi kalau tidak, itu sebetulnya tidak perlu. Terus kemudian penelitian yang memakai data sekunder, tetapi ya ini sehingga ini existing data, dokumen atau rekod apa ya, atau spesimen patologi atau spesimen diagnostik yang publik ada di secara publik, jadi tidak sesuatu yang disimpan, jadi yang publicly available dan dicatat dengan cara sehingga subjek itu tidak dapat diidentifikasi. Yang punya ini siapa, yang punya informasi ini, sehingga ini tidak bisa untuk catatan medik. Karena catatan medik kita membuka, kita tahu ini yang punya siapa, dan catatan medik itu bukan informasi umum, sehingga catatan medik tidak masuk ke exempted. Ya. Kalau Anda pakai data misalnya Riskesdas, itu bisa exempted sebetulnya, karena Riskesdas itu kan datanya tidak, ketika Anda minta data Riskesdas ke Balitbank sana kan Anda tidak akan diberi namanya, hanya akan diberi datanya. Tidak ada nama, mungkin Anda minta umur masih bisa, jenis kelamin masih bisa, tapi kalau minta nama kan nama dan alamat tidak akan diberi. Mungkin alamat paling jauh cuma dikasih kabupaten atau provinsi. Nah itu
itu sebetulnya bisa example. Kami sempat membicarakan dengan teman-teman di Cebu, apakah bisa catatan medik itu dibuat registry sehingga kalau teman-teman mau penelitian itu datanya identitas bisa dibuang, jadi hanya dapat nama, umur, bukan nama maksudnya umur, jenis kelamin dan ke bawah, nama, alamat dan segalanya hilang. Itu apakah bisa begitu? Karena kalau computerized kan sebetulnya bisa, itu tidak benar ya. Kemudian misalnya spesimen patologi. Spesimen patologi itu bisa exempted bila namanya ditutup. Jadi hanya ini blok parafin nomor A5 sekian, tidak terkait, tidak perlu lihat catatan medisnya, tidak perlu tahu ini pasiennya anak wanita apa, tidak perlu tahu ini pasiennya hidup atau tidak perlu, hanya lihat spesimennya saja itu bisa exempted. Begitu juga kalau sel lain jelas exempted, atau bakteri ya, mikro itu kalau sudah diambil 5 tahun yang lalu dari seseorang yang itu terus mau dimain-mainkan itu bisa exempted sebetulnya, karena kan ini kuman tuberkulosisnya siapa itu kan tidak akan muncul, tidak akan penting juga. Terus kemudian yang level berikutnya adalah expedited review, artinya review yang dipercepat. Nah ini adalah penelitian yang no more than minimal risk. Jadi dia tidak masuk kriteria exemption. Jadi kalau exemption yang tadi itu yang paling ringan sekali, yang sebetulnya tidak perlu. Nah kalau ini di atasnya sedikit, no more than minimal risk adalah semua penelitian yang melibatkan hewan. Coba itu termasuk expedited. Ya. Penelitian yang interview tapi tidak confidential, tidak secara nature itu tidak confidential. Misalnya bukan yang berkaitan dengan sexual preference, ya. Jadi kalau nyangkut tentang sexuality, nyangkut tentang drug abuse itu pasti full ball. Tapi kalau tidak banyak berkaitan dengan itu tidak masalah ya. Mungkin tidak akan merugikan status atau interest atau kepentingan dari suatu individu, kemudian tidak akan menyinggung perasaan individu. Kami pernah yang berkaitan dengan hubungan antara pokoknya urusannya dengan keagamaan, dengan itu kita bulborkan karena kok agak sensitif ya, menanyakan misalnya apakah Anda sholat apa tidak, ya itu sebenarnya pertanyaan biasa, tapi tidak semua orang kan tidak tersinggung kalau ditanya begitu misalnya ya. Kemudian kalau mengambil darah yang tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sering, kami kemarin memfulborkan suatu penelitian yang mengambil darah 6 cc pada neonatus ya. Agak ramai nih, soalnya biasanya konsultan neonatus agak ribut kalau ngambil darahnya kebanyakan ya. Jadi ini terus kemudian kalau mengambil jaringan atau data tanpa prosedur yang tidak invasif ya, tidak melibatkan anestesi general atau sedasi, dan biasa dipakai misalnya EEG, EKG, BERA, Doppler atau tekanan darah yang tidak invasif dan pemeriksaan lain-lain ya, yang tidak memerlukan general anesthesia atau sedasi. Jadi kalau misalnya BERA atau EEG pada bayi atau anak mungkin kita perlakukan berbeda karena kan pasti harus disedasi ya. Tapi penggunaan X-ray itu biasanya tidak di-expedited ya. Kalau itu jadi kalau nggak salah kita baru saja mereview yang itu loh, X-ray mungkin dari radiologi yang pakai pelindung dan tidak pakai pelindung untuk hamburan ke tiroid atau apa, saya agak lupa, itu kita full board ya. Jadi X-ray tidak termasuk yang bisa di
expedited. Terus kalau yang berkaitan dengan misalnya sputum, rambut, itu juga bisa expedited. Nah, juga termasuk data dari medical records, itu termasuk expedited. Yang terakhir ini adalah penelitian yang harus direview secara full board. Semua clinical trial dan semua penelitian yang sifatnya eksperimental. Full board artinya mungkin saya akan menjelaskan sedikit bedanya expedited dan full board dan exempted. Exempted itu begini, begitu masuk ke komisi etik, sekretaris melihat oh ini exempted, itu langsung kita bilang exempted, kembali lagi ke sekretariat membuat approval. Jadi kalau beruntung mungkin 2 hari jadi, karena cepat sekali. Tapi begitu expedited artinya oh ini expedited dari sekretaris, lalu dari sekretaris dikirim ke reviewer, dari reviewer kembalilah mungkin ada rekomendasi kembali sekretariat baru mengirimkan rekomendasinya. Sedangkan full board itu artinya ada 2 reviewer membaca, memberi rekomendasi, tunggu jadwal full board berikutnya. Kemudian dalam full board itu ada quorum, masing-masing panel ada 10 orang, tetapi bila 5 atau lebih sudah dianggap quorum. Nah, jadi yang paling lama terus terang kalau masuk ke full board, karena pasti harus menunggu jadwal full board berikutnya. Jadi semua penelitian clinical trial dan semua penelitian eksperimental dan semua penelitian yang berkaitan dengan informasi yang konfidensial, misalnya sexuality, reproductive health itu kita pernah punya protokol yang diajukan itu kalau nggak salah kaitan antara apa dengan fertility, jadi kualitas sperma pada pasien di Permata Hati sana. Nah ini masuk full board karena saya rasa itu termasuk sesuatu yang konfidensial. Terus juga pernah berkaitan dengan status toksoplasmosis ada wanita. Nah itu kan saya rasa juga konfidensial ya. Kan itu juga berkaitan dengan reproductive health ya. Genetik semua masuk ke full board karena sekarang genetik itu dianggap sebagai informasi yang konfidensial ya. Juga beberapa penyakit ya, penyakit psikiatri, lepra, sekarang kita cenderung tuberkulosis kita masukkan ya, dan penyakit-penyakit yang rasanya kalau tidak semua orang suka kalau diketahui bahwa seseorang menderita penyakit itu kita masukkan ke full board. Terus kemudian yang berikutnya ini mohon diketahui karena inilah yang kami review sehingga kalau Bapak Ibu tahu yang direview apa sehingga kita bisa berusaha mencocokkan. Jadi kami selalu melihat apakah tujuan penelitiannya jelas ya. Kemudian apakah melibatkan subjek manusia atau hewan ya, atau informasi atau bagian dari manusia ya. Kemudian metodologinya prospektif atau retrospektif, data sekunder dan sebagainya. Terus terang kelihatannya ini mestinya ya mesti sudah jelas, tapi terus terang banyak penelitian terutama residen itu yang satu baca tuh nggak jelas. Ini mau hanya rekam medik saja atau dia itu membuka rekam medik lalu ketemu pasien, karena itu beda sekali. Kalau hanya rekam medik artinya itu pasien tidak pernah tahu bahwa rekam mediknya dibuka. Tetapi kita jarang mengizinkan kalau begini. Saya mencari informasi data pasien stroke di rekam medik RS Sarjito, terus ini namanya, terus datangi ke rumahnya, ya itu jelas nggak boleh. Kan kalau saya misalnya stroke, tiba-tiba orang datang, Bu karena ibu stroke, nah saya kan bisa tersinggung kan, loh siapa yang beritahu misalnya kok. Nah kalau itu kan bisa rumah sakitnya di-sue karena membocorkan rekam medik. Tapi kalau dia hanya membuka rekam medik dan tidak mendatangi orangnya, itu kan beda ya. Jadi biasanya cara yang kita
sarankan untuk pasien yang ingin pasien peneliti yang ingin mengunjungi pasien, mintalah izin melalui dokter yang merawat. Jadi dokter yang merawat akan memintakan izin. Ini ada peneliti, mau misalnya pasien itu sedang kontrol, Bapak bersedia. Nanti ada formatnya, cara lembar penjelasan untuk responden melalui dokter yang merawat. Kemudian cukupan informasi dan data pada latar belakang. Ini untuk menjawab pertanyaan mengapa penelitian perlu dilakukan ya. Yang saya sering mengulang karena saya beli ada residen bedah ingat saya itu mau penelitian membandingkan antibiotik A dengan antibiotik B, tetapi langsung dia tuh proposalnya singkat sekali dan tidak jelas kenapa antibiotik A perlu dibandingkan dengan antibiotik B. Nah kita kan kok kenapa ini mana yang kontrol, mana yang base, mana yang intervensi. Kita panggil, ini kok nggak ada latar belakangnya ini ya. Oh iya, dok, soalnya kan supaya fotokopinya lebih hemat. Jadi maksudnya diringkas sekali itu. Jadi susah mereviewnya. Jadi ya kadang-kadang ya kasihan residen kan kadang-kadang waktunya sudah gak terbatas. Terus kemudian kita akan menilai risk and benefit ratio-nya, dan yang paling penting adalah do no harm. Kita akan melihat apakah risikonya bisa diterima. Kemudian kriteria inklusi dan kriteria eksklusi itu penting ya. Jadi harus ada. Bahkan ada, kita pernah suatu penelitian, tapi penelitian yang disponsori pabrik obat, yang dia merubah kriteria eksklusi. Jadi tadinya pasien dengan gejala ini itu dieksklusi, tapi karena ternyata tidak dapat pasien, karena kebanyakan yang dieksklusi, dia akhirnya tahun berikutnya minta ini tidak dieksklusi. Nah ini harus difulboardkan dan kita mengundang konsultan yang sesuai, karena ini menyangkut perubahan risk kan. Kalau tadinya dieksklusi kan pasti ada alasan bahwa pasien ini mungkin berisiko kalau dimasukkan ke research, tapi dia minta tidak dieksklusi karena nggak dapat pasien. Nah kita diskusikan dengan konsultannya apakah ini masih aman. Kemudian kalau kriteria pemberhentian keterlibatan subjek itu artinya kalau itu dalam clinical trial atau trial yang lain, kapan subjek ini harus dievaluasi dan dia dianggap tidak boleh dilanjutkan penelitian ini karena misalnya efek sampingnya muncul sudah terlalu banyak, atau jadi harus ada kriterianya kalau itu seperti penelitian yang jadi kita mengamati, tetapi pengamatan itu misalnya harus saya hentikan bila muncul sesuatu. Ini kita juga nilai apakah ada keterlibatan vulnerable subject ya, mungkin yang sudah pelatihan CCP tahu siapa-siapa yang dianggap vulnerable ya, misalnya anak, mereka yang cacat mental, mereka yang miskin, pasien itu secara umum vulnerable, ibu hamil, menyusui dan sebagainya. Apakah keterlibatan subjek sukarela, apakah ada tekanan secara halus atau kasar, atau adakah inducement atau iming-iming. Ini tadi Dr. Arif sudah menjelaskan. Ini termasuk dalam lembar penjelasan itu, apakah kelihatan ada inducement atau pemaksaan. Kemudian kita juga melihat besar sampel. Jadi proposal yang lengkap sebaiknya ada besar sampelnya kalau itu kuantitatif. Kalau kualitatif kita tidak lihat. Apakah ada kelompok kontrol atau placebo? Terus terang ini sangat penting. Salah satu yang sangat penting kami lihat adalah equipoise. Istilahnya adalah bahwa dua kelompok itu seimbang dalam mendapatkan manfaat dan risiko penelitian. Beberapa saat terakhir ini kami beberapa kali mengembalikan merekomendasi suatu penelitian karena begini, mohon maaf banyak yang mengerjakan ini dan tidak bisa memberi alasan yang masuk akal. Jadi dibagi dua kelompok, lalu kelompok satu mendapat penyuluhan. Jadi pretest, dua kelompok pretest. Satu kelompok mendapat penyuluhan,
setelah itu post-test. Nah, saya mempertanyakan kelompok kontrol ini mendapat manfaat apa? Kalau kan dia tidak mendapat manfaat apa-apa. Dari segi etik kami agak tidak suka karena satu kelompok masuk penelitian tapi tidak mendapat manfaat apapun. Dari segi metodologi itu juga saya heran, kan dia tidak diapa-apakan, ngapain cuma dipretes sama post-test? Kalau Anda misalnya ini ada penelitian ya, penyuluhan pendidikan tentang bahaya merokok pada anak SMP. Semua dipretes, lalu yang satu dikasih pendidikan merokok, yang satu enggak, lalu yang semuanya di post-test. Nah, saya pikir yang dipretes dan post-test saja tidak diberi pendidikan ini kan mestinya nilainya udah sama saja toh, lah ngapain harus? Jadi kita agak tidak begitu. Dia dapat manfaat apa? Paling enggak dia harus mendapat manfaat, misalnya yang satu pendidikannya bagaimana, yang satu bagaimana. Ini masih bisa peneliti bilang nanti setelah post-test yang kontrol akan dapat pendidikan. Oke, kalau itu kadang-kadang kami masih terima. Tapi ada begini, ibu hamil ya untuk menyusui eksklusif. Kemudian yang sebagian mendapatkan pendidikan ASI eksklusif, yang sebagian tidak. Kemudian lahir bayinya, ini waktu hamil ya. Lahir bayinya di follow up 1 bulan. Terus dia bilang, nanti yang satunya, yang kelompok kontrolnya akan mendapat pendidikan setelah 1 bulan. Nah, kalau sudah terlanjur tidak eksklusif kan udah lewat. Jadi kan nggak bisa, ada sesuatu yang tidak bisa diulang kan ya. Hamil lagi ya. Itu hal-hal yang apa? Ya kan terus kan kami cara bekerja kami terus cuma logika saja kadang-kadang. Ya. Tapi memang kalau misalnya peneliti mengatakan perlu untuk kontrol karena alasan-alasan ini dan dianggap bisa diterima ya nggak masalah sih. Tapi kalau tidak begitu jelas alasannya biasanya kami tidak begitu. Eyel-eyelan biasanya. Kualifikasi dan pengalaman peneliti dibuktikan dengan CV, riwayat pendidikan atau track record penelitian atau publikasi, pernyataan konflik of interest bila perlunya, kalau misalnya dibiayai oleh pabrik obat dan sebagainya, fasilitas dan infrastruktur tempat penelitian. Pernah kita, kalau nggak salah ada suatu penelitian yang kita sarankan untuk tidak dilaksanakan di UGM. Alasannya pada waktu itu dia menggunakan, kalau nggak salah, dia Mycobacterium tuberculosis ya, dan kita tidak punya laminar flow yang melindungi dia supaya dia peneliti tidak tertular tuberculosis. Jadi itu kan membahayakan peneliti. Jadi sebaiknya ya. Iya, lab hewan coba juga kita juga nggak ada. Jadi kita tolong itu diperhatikan. Terus kemudian kalau ini berkaitan dengan masyarakat, apakah ada perlu izin atau konsultasi dengan masyarakat? Kemudian kalau terutama nomor 17 ini dan 18 apa? Bila ini sponsorship luar negeri, apakah kita mendapatkan manfaat? Ya, keterlibatan peneliti lokal, kontribusi pengembangan kemampuan penelitian dan terapi di Indonesia. Terus apakah ada keuntungan untuk masyarakat? Dan apakah ada penelitian serupa dan bagaimana hasilnya? Biasanya ini hanya kalau penelitian ini sangat baru dan sangat ya terus terang idenya itu sangat sangat tidak lazim, itu kadang-kadang kita lihat lebih detail karena kan ya kan ide yang sangat tidak lazim itu risikonya agak lebih besar daripada yang hanya pengulangan-pengulangan. Kemudian apakah spesimen dikirim ke luar negeri kaitannya dengan MPA atau peraturan pemerintah? Nah, apakah prosedur untuk mendapatkan informasi yang memadai atau sudah benar? Nah, ini terutama berkaitan dengan apakah subjeknya, usianya, ini tadi yang disampaikan Dr. Arif. Misalnya ya, banyak peneliti itu, terutama mahasiswa ya, itu school based. Nah, karena school based, kuesioner pada anak-anak SD
itu mereka minta izinnya itu tanda tangan inform konsennya kepala sekolah. Nah itu nggak bisa karena kepala sekolah itu bukan legally authorized, legally representative ya. Jadi kan nggak bisa. Jadi harus orang tuanya atau walinya yang sah. Atau kadang-kadang juga itu tadi kalau di rumah sakit sebaiknya kita minta nggak bisa, misalnya peneliti itu datang ke poliklinik, lalu poliklinik misalnya poliklinik diabetes gitu, lalu memberikan memberikan inform consent kepada pasien yang duduk di situ itu, saya rasa kok tidak pantas. Sebaiknya melalui dokter yang merawat memintakan izin, ya baru peneliti bisa. Jadi kan nggak bisa langsung approach pasien di poliklinik, saya rasa kok tidak baik ya. Kemudian apakah prosedur sudah, apakah isi inform consent itu jelas dan mudah dipahami. Kita juga kadang-kadang mengecek kelengkapannya ya, apa-apa yang harus ada. Tadi sudah dijelaskan Dr. Arif. Kemudian bahasa, banyak peneliti itu yang mungkin saking sibuknya ya copy paste dari protokol masuk ke lembar penjelasan. Jadi prosedurnya itu di-copy dari protokol. Masalahnya di protokol itu biasanya bahasanya teknis dan medis ya, jadi tidak cocok untuk bila subjeknya itu orang awam. Tapi kalau subjeknya itu dokter sih nggak masalah. Tapi kalau subjeknya orang awam, kita biasanya tolong diperbaiki. Anda tidak perlulah menyebutkan ini cross-sectional atau longitudinal, itu pre and post test design itu nggak perlu masuk di lembar penjelasan. Tapi tolong jelaskan bila ini penelitian polimorfisme gen apa terhadap risiko terjadinya apa, tolong dijelaskan polimorfisme itu apa. Nah karena orang awam itu kan, saya aja juga nggak begitu ngerti polimorfisme itu apa. Jadi tolong kalau tidak bisa ada bahasa Indonesianya atau bahasa awamnya ya dijelaskan. Yang kita mau itu sebetulnya ya. Kemudian apakah ada kontak person? Kontak person itu peneliti satu. Kemudian yang kedua, dokter penanggung jawab. Kalau itu terutama penelitian yang ada kaitannya dengan medis ya, penelitian di rumah sakit atau penelitian yang menyangkut ngambil darah atau agak berisiko meskipun di populasi, itu mohon ada dokter penanggung jawab dan kontak person kami, komisi etik, ada nomor teleponnya komisi etik. Ini urusannya kalau pasien itu mau lapor, itu bisa ke komisi etik. Jadi bagaimana peneliti menjamin kerahasiaan identitas dan informasi, adakah rujukan atau iming-iming, ini sudah dijelaskan Dr. Arif ya. Dukungan medis sosial, jadi kalau yang sederhana, kalau ambil darah, itu yang ambil siapa? Itu tolong disebutkan, lab mana, petugasnya seperti apa, caranya bagaimana. Ya, jadi kami bisa menilai apakah ini cukup profesional. Terus kemudian kalau ada misalnya hematom atau bleeding yang tidak bisa dikendalikan, apa yang akan dilakukan? Ini yang nomor 29, apakah disediakan kompensasi yang layak? Jadi Dr. Arif mungkin sudah menjelaskan bahwa kompensasi itu tidak boleh terlalu banyak sehingga dianggap sebagai iming-iming, tapi juga jangan terlalu sedikit. Ya, maksud saya begini, kalau pernah ada mahasiswa S3, tapi kasihan juga sih sebetulnya, tapi mengundang pasien diabetes mellitus datang ke rumah sakit Sarjito untuk diambil darahnya. Terus dia mengatakan mendapatkan kompensasi Rp25.000. Saya kok, duit itu naik ojek, itu aja kan kepres gitu. Yang masa pasien diabetes suruh datang, Anda hanya kasih uang untuk naik ojek ya, agak banyak dikit lah kita tawar. Itu kasihan sebetulnya karena dia sampai 3 kali resubmisi gara-gara kita mengurusi yang Rp25.000. Itu kayak tawar-menawar itu. Nah, tapi sebetulnya kalau dia tidak mengeluarkan apapun, Anda datang ke rumahnya, ada yang, jadi dia sebetulnya tidak banyak pengorbanan yang dia keluarkan, mungkin tidak perlu karena misalnya menjanjikan bahwa informasi hasil penelitian ini akan kami sampaikan, itu sudah cukup. Jadi misalnya periksa lab, nanti hasilnya akan kami sampaikan, itu sudah cukup.
maksudnya sudah cukup baik, pasien kan sudah cukup itu, jadi tidak perlu memberi apa-apa juga nggak apa-apa. Saya rasa itu, jadi mohon sistem assessment itu dipelajari untuk memudahkan komunikasi dengan komisi etik. Jadi tahu cara berpikir kita bagaimana. Misalnya ini masih ada sedikit mungkin yang banyak yang terakhir. Ini adalah target waktu. Saya hanya akan menyampaikan bahwa di sekretariat pengajuan ethical approval itu nanti hari ini di administrasi itu akan mengecek kelengkapan administrasi, kemudian masuk ke sekretaris. Ini di SOP kami itu ini kami kasih 8 hari kerja. Biasanya itu tidak sampai. Cuma kalau ada sesuatu ya maksimum 8 hari kerja, tapi biasanya tidak sampai. Hari ini cepat sekali akan mengarsipkan dan langsung masuk ke sekretaris. Terus ini, nah, jadi staf sekretariat memeriksa kelengkapan berkas, tidak menerima berkas yang tidak lengkap dan menyarankan peneliti melengkapi dulu. Staf sekretariat setelah memeriksa memberikan tanda terima penerimaan berkas. Berkas yang sudah lengkap ditentukan jalur review dan reviewernya oleh sekretaris ya, anggota komisi etik untuk dikirim ke reviewer. Proses ini 1 sampai 4 kita beri waktu 8 hari kerja. Jadi ini di SOP kami. Terus terang kami kalau dikunjungi oleh Herta untuk rekognisi ini termasuk yang dinilai bahwa kami 8 hari kerja sudah selesai. Kemudian kalau sekretaris menentukan exam date itu artinya langsung kembali ke sekretariat dan ethical approval diterbitkan maksimum 5 hari kerja. Ini termasuk minta tanda tangan ke sekretaris dan ketua dan sebagainya. Jadi kalau exam date itu bisa singkat sekali. Terus, ya. Nah kalau expedited review itu setelah di sekretaris akan dikirimkan ke reviewer. Reviewer, review oleh reviewer itu terus terang reviewer itu mendapatkan waktu untuk mendapatkan waktu 10 hari kerja. Jadi dia harus bisa menyelesaikan 10 hari kerja lalu kembali ke sekretariat. Sekretariat memberitahu hasil review kepada peneliti apakah perlu perbaikan dan sebagainya. Nah, antara titik 4 dan titik 5 perbaikan oleh peneliti ini terserah peneliti. Kalau penelitinya itu tidak segera dikerjakan, ya lama. Tapi kalau dia segera kembali lagi, kan langsung masuk ke jalur berikutnya. Nah, terus terang, reviewer di kami tidak di blinded. Jadi, kalau peneliti ingin tahu proposal saya direview siapa, itu bisa tanya ke Mbak Harini. Dan misalnya kok saya tidak ngerti, rekomendasinya kok seperti ini, maksudnya bagaimana? Tanya ke Mbak Harini, direview siapa yang memberi rekomendasi itu. Bisa minta nomor HP-nya dan bisa menghubungi. Saya bisa diskusi. Ini sebetulnya maksud saya itu begini loh, gitu saya bisa jelaskan. Ya. Supaya tidak, kadang-kadang kalau tidak jelas maksudnya nanti masuk lagi, loh kok nggak cocok, maksud saya nggak begini, malah lama. Jadi kalau ragu-ragu ini maksudnya bagaimana, silahkan menghubungi. Jadi ini, lalu kalau sudah diperbaiki, kembali ke reviewer lagi. Ini pendek biasanya karena kami hanya mengecek sudah sesuai tidak rekomendasi dengan jawabannya. Kalau sudah langsung kita approve dan bisa diterbitkan approvalnya. Tapi kalau misalnya belum cocok, nah ini kasihan kadang-kadang habis belum cocok ya kita kembalikan lagi karena ada satu pertanyaan bahwa apakah perbaikannya sesuai dengan yang kita minta. Kalau tidak sesuai ya kita kembalikan lagi. Kalau lah dalam arti saya reviewer saya minta begini, peneliti tidak bisa, tidak boleh, saya tidak mau begitu, gitu. Itu kita naik ke full board. Jadi akan didiskusikan bersama. Kalau tidak ada kesepakatan antara peneliti dan reviewernya. Nah kalau misalnya peneliti bisa diundang karena di situ kita bisa diskusi. Seringkali kita akhirnya mengambil jalan tengah.
reviewernya juga merasa oh ini sesuai, penelitinya juga tidak merasa terlalu dirugikan. Maksudnya tidak, ya kita harapkan bisa dikerjakan bersama. Ya. Kemudian untuk full board ini agak lebih lama karena yaitu bedanya hanya menunggu full board berikutnya, dan pada full board mungkin ada masukan. Nah, masukan itu dikembalikan. Kadang-kadang sudah diperbaiki, perbaikan itu bisa di-review expedited, tetapi kalau sangat krusial bisa juga di-review full board lagi. Nah, ini paling lama ini terus terang. Kalau tiap kali harus nunggu full board berikutnya. Nah, meskipun kami sekarang ini full boardnya tiap 2 minggu, dua panel masing-masing 11 kali, jadi tiap 2 minggu ada full board. Terus ini, ya. Tipsnya ya, secara umum ikuti guidelines atau pedoman yang ada di website Komisi Etik. Lengkapi dokumen sesuai petunjuk guidelines ya. Buatlah protokol dan kelengkapannya dengan jelas. Bila ada komentar atau saran reviewer yang tidak jelas, peneliti bisa menghubungi reviewer secara pribadi. Karena mungkin masalahnya hanyalah ketidakpahaman ya. Nama dan nomor HP reviewer bisa ditanyakan ke staf sekretariat. Sudah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.